Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan berkumpul dalam ruang belajar yang luar biasa ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam menjaga ketenangan hati, ketenangan pikiran. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi, sharing, ngobrol tentang satu aspek yang penting dalam kehidupan. Aspek yang terpenting menurut saya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola anak-anak kita yang itu merupakan amanah kita yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Bagaimana ngajari anak-anak kita untuk sholat. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah kebaikan dan membuka pintu perubahan bagi kita semua. Amin. Baik, beberapa waktu yang lalu saya memang berkomunikasi dengan panitia masjid. Kalau ada Ustadz Eri dan kita memang sepakat untuk membahas satu buku e-book gitu ya. Kebetulan saya menulis satu e-book yang menurut saya itu penting gitu. Meskipun saya bukan alumni pondok, gitu. Saya alumni psikologi, justru ini menjadi uh, warna baru. Bagaimana kita bisa mengelola anak-anak kita untuk menjadikannya rajin dalam ibadah. Ya, jadi buku yang saya tulis itu atau e-book yang saya tulis itu adalah tips psikologi agar anak rajin sholat, gitu. Agar anak rajin sholat. Itu nanti mencakup usia 1 sampai 12 tahun. Nah, nanti ada free e-booknya nanti. Jadi free e-book uh, bagaimana kita bisa menjalankan uh, peran kita sebagai orang tua. Kalau kemarin Ustadz jadi luar biasa ya mengajarkan bagaimana posisi sebagai orang tua. Nah, ini saya lebih khusus lagi bagaimana kita ngajarin sholat pada anak. Gitu. Jadi itu ada bukunya, ada e-booknya, cuman kita nanti free untuk mini e-booknya. Jadi kita bagi. Jadi mini e-book itu nggak jauh beda dengan e-booknya sebenarnya. Mini e-book itu justru intisarinya. Nanti kita bagian free dan satu tambahan free lagi nanti, Mas Panitia, Ustadz Panitia. Saya masih ada satu buku e-book lagi tentang overthinking. Nah, ini juga nanti kita bagikan secara free ya. Ada linknya, nanti bisa di-download free, gratis. Nanti linknya biar diberikan di sesi akhir-akhir gitu ya. Baik, setiap orang tua muslim itu menginginkan anak-anaknya untuk rajin sholat ya. Setiap orang tua muslim. Kalau nggak menginginkan anaknya rajin sholat, itu bukan muslim atau dia muslim yang nggak normal pasti. Ya, jadi menginginkan anaknya rajin sholat bahkan sejak usia masih kecil. Masih kecil tuh usia yang mungkin baru sudah bisa jalan, diajak ke masjid, gitu ya. Pengen mengenalkan itu luar biasa. Masalahnya mungkin nggak sih sejak kecil anak-anak tuh rajin sholat gitu. Sejak usia berapa ya, 5 tahun gitu. Bukankah mereka belum wajib sholat gitu? Bukankah mereka susah untuk diatur? Nah, ini kita akan jawab masalah-masalah ini dalam itu gitu ya. Ada satu teori. Nanti saya beberapa kali akan menyebut masalah teori psikologi ya, karena sudut pandang ini lebih ke psikologi. Jadi ternyata ilmu psikologi itu sangat-sangat dekat dengan ilmu Islam. Gitu. Karena kalau Islam itu adalah petuntunan bagaimana masyarakat manusia untuk menjadi manusia utuhnya. Jadi manusia menjadi manusia seutuhnya. Kalau psikologi itu ilmu tentang manusia. Jadi sudah selayaknya itu sangat klop gitu ya. Ada satu teori dari Albert Bandura. Albert Bandura itu salah satu tokoh psikologi dalam psikologi sosial ya. Dia mengatakan begini, anak-anak belajar perilaku baru melalui observasi. Jadi anak-anak belajar perilaku baru itu melalui observasi, imitasi atau meniru, dan modeling dari lingkungan sekitar mereka. Terutama dari figur otoritas seperti orang tua. Jadi dari situ kita sudah bisa ambil nih
kita agak susah melatih anak sholat kalau orang tuanya nggak sholat. Nah, jadi basicnya adalah bagaimana kita berperilaku dalam beribadah. Mungkin bisa di-share screen Tat, tentang bukunya tadi ya. Nanti ada yang dibagi di layar, kemudian nanti kita akan bahas, gitu ya. Baik, buku ini atau e-book ini itu sebenarnya akan kita bedah detail dari usia dasar, dari usia yang sangat dini gitu ya, mungkin usia-usia 1 sampai 3 tahun, kemudian 4 sampai 6 tahun, kemudian 7 sampai 9 tahun, 10 sampai 12 tahun, dan nanti kan kita bahas tentang mindset orang tua juga. Jadi semoga waktunya insya Allah cukup ya. Baik, satu pertanyaan awal yang harus dijawab para orang tua adalah, ini pertanyaan sangat penting. Mengapa harus mendidik anak untuk sholat? Nah, mengapa ini? Jadi ini pertanyaan yang sangat penting. Gitu. Mengapa sih harus mendidik anak sholat? Gitu. Jadi bukan pertanyaannya mengapa gitu ya. Tapi kenapa pertanyaan ini penting? Nah, ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan pertama adalah mengapa harus mendidik? Pertanyaan keduanya, mengapa pertanyaan ini penting? Jadi, pertama, saya akan bahas. Pertanyaan ini penting karena akan mempengaruhi seberapa kuat daya juang kita, daya tahan kita sebagai orang tua dalam menghadapi kesulitan saat proses itu berlangsung. Semakin tepat alasannya, semakin kuat dan kreatif kita menghadapi kesulitan yang akan muncul. Jadi, effort kita itu udah luar biasa kalau kita bisa menghadapi, kalau kita punya alasan yang kuat gitu ya. Yang kedua, maaf, saya akan bahas yang pertama dulu, kebiasaan dalam ibadah sholat dengan baik. Namun seberapa banyak yang sungguh-sungguh mendidik anak tanpa patah semangat gitu. Terutama dalam kreativitas menemukan cara ketika anaknya mulai melawan. Jadi saya pengen nih anak saya untuk bisa sholat. Cuman di tengah jalan, tapi susah anak saya. Nah itu mulai kayak gitu. Yang kedua, ini akan mempengaruhi target atau poin indikatornya. Jadi apabila alasan kita tuh hanya sekedar bisa dipamerkan, anak saya itu ke masjid tuh, anak saya itu pandai loh kalau membaca Al-Fatihah. Kalau hanya sekedar kayak gitu, biar kita nggak malu gitu ya. Kalau arisan kita bisa cerita gitu ya. Biasanya kita hanya puas, kita punya standarisasi sekedar puas ketika anak kita itu sekedar mengerjakan sholat, sekedar mengerjakan sholat, sekedar pakai peci, sekedar pakai gamis, sekedar puasa gitu. Pokoknya hanya batasannya adalah visualisasi dia sholat. Karena ya apa? Yang penting adalah bisa dipamerkan. Bisa menjadi bahasan yang dapat dilihat secara visual bahwa anak cukup soleh. Gitu. Anak saya itu soleh. Gitu. Buktinya apa? Itu sholat. Sehingga jangan sampai ayah bunda atau siapapun itu tahu banyak tentang bagaimana mendidik, tapi tidak mampu atau malas gitu ya. Karena alasannya nggak kuat. Wah, semangat di awal. Nanti saya punya anak gitu ya. Tapi begitu anaknya males, udah gimana lagi dia seperti itu gitu. Karena alasannya nggak kuat. Satu hal perlu diingat bahwa mengerjakan sholat itu beda dengan menegakkan sholat. Ya. Ingat, mengerjakan sholat beda dengan menegakkan sholat. Sama-sama melakukan, tapi semangatnya beda. Yang satu itu sekedar melakukan sebagai kewajiban, yang satunya ikhlas mengerjakan untuk berkomunikasi dengan penciptanya. Dia ridho, ikhlas, dan seterusnya. Oke, sekarang kita jawab. Kenapa kita harus mendidik anak untuk sholat? Nah, ini jawaban yang penting. Ini tentang niat. Next, start. Nah, ini tentang niat. Kita akan membahas niat sekarang. Sesuatu yang berasal dari hati. Ya, kita harus pastikan bahwa niat mengajarkan sholat kepada anak itu sesuatu yang tertinggi, yang nggak terpengaruh apapun, yaitu lillahi ta'ala. Benar-benar dalam rangka ingin mematuhi perintahnya. Niat ini sangat penting. Niat ini sesuatu yang berasal dari hati, bukan sekedar perkataan yang kita ucapkan. Saya pengen, itu bukan niat. Itu hanya bahasanya saja, akotnya saja. Tapi belum tentu niatnya. Niat itu sesuatu yang mendasari semua aktivitas kita. Menjadi pertimbangan dalam berpikir dan bertindak. Sebuah rasa, pikiran yang terlintas ketika ada pertanyaan mengapa kita harus mendidik anak untuk sholat. Gitu.
Kalau kita sudah memiliki niat bahwasanya mengajarkan sholat itu karena lillahi ta'ala, bahwa kita diciptakan bukan untuk yang lain selain beribadah kepadanya, dan kita diminta untuk menjaga anak kita dan keluarga kita dari api neraka. Kita ke niat dulu sebelum kita sampai ke teori-teori yang lain, sebelum kita masuk ke teknik-teknik yang lain. Jadi kita mendidik anak sholat itu karena dan untuknya, untuk Allah. Titik, nggak ada alasan lain. Kita kuatkan ini agar kita mampu membentengi diri ketika ada godaan lintasan pikiran yang salah tentang niat kita. Kita sebagai orang tua diwajibkan mendidik anak sesuai syariat, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan kita yang kita berikan kepadanya. Bahwa sadar kita tuh sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan perilaku. Saya balik. Bahwa sadar kita sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Niat adalah motif atau sesuatu yang sangat mendasar dari sikap dan perilaku itu sendiri. Sehingga harus dipastikan niat kita benar dan terinternalisasi hingga bawah sadar kita. Kita tanamkan dalam hati dan kita selalu kuatkan untuk memastikan bahwa niat kita tidak berubah. Dan jangan lupa kita tularkan niat ini karena lillahi ta'ala ini ya, itu kepada anak-anak kita nanti. Dalam diskusi, dalam obrolan, sehingga mereka sejak awal sudah terbiasa untuk memprioritaskan tujuan kepada Allah dibanding kepada yang lain. Ini tauhid kalau sudah seperti ini. Ada teorinya. Next, ini sebuah studi dari King, ya namanya King, Religion and Positive Youth Development, menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam praktek, ya, keterlibatan dalam praktek keagamaan secara signifikan berkorelasi dengan keterlibatan anak. Jadi, keterlibatan orang tua dalam praktek keagamaan itu secara signifikan berkorelasi dengan keterlibatan keagamaan anak. Mereka menyoroti pentingnya peran orang tua sebagai model dan agen sosialisasi keagamaan. Kualitas hubungan emosional antara anak dan kualitas hubungan emosional antara anak dan mengasuhnya, biasanya orang tua ya, sangat mempengaruhi perkembangan sosial, emosi, kognitif itu cara pikir ya. Keterikatan yang aman, gitu ya, menciptakan dasar kepercayaan, rasa aman bagi anak juga, internalisasi nilai-nilai. Nah ini jadi sudut pandang psikologi itu memang benar sekali tadi masalahnya kalau dalam Islam inama mau biniat gitu ya. Tapi dalam psikologi itu menjadi dorongan, itu motif namanya. Yang kedua, menjadi teladan itu penting. Menjadi teladan itu penting. Jadi bukan bagaimana bagaimana pendidikannya, tapi bagaimana kita sebagai teladan. Itu menjadi hal yang mendasar. Sekarang sholat dan usia. Next step. Jadi pertanyaannya gini. Oh sebelum ke situ ya, mundur dulu gak berarti. Saya akan ulas tentang sholat dan usia. Kenapa sih Rasulullah mengajari anak untuk sholat usia 7 tahun? Nah, ini pertanyaan menarik. Ini salah satu pertanyaan yang membuat saya sempat galau waktu itu. Kenapa ya? Kena usia 3 tahun, 5 tahun, tapi 7 tahun gitu ya. Itu hadisnya kan suruhlah anak kalian sholat usia 7 tahun dan pukul ketika usia 10 tahun, kurang lebih gitu ya. Ternyata dalam psikologi namanya Jean Piaget, ya. Itu ada teorinya bahwasanya kemampuan kognitif, kemampuan berpikir anak itu ketika usia itu 7 tahun, kemampuan kognitifnya itu berkembang dan mampu berpikir terstruktur sehingga bisa memahami tahapan-tahapan dalam sebuah proses aktivitas. Ini kenapa anak sekolah usia 7 tahun. Jadi secara teori psikologi seperti itu. Dan hal ini sudah disampaikan sama Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan bahwasannya anak mulai sholat, diajari sholat usia 7 tahun. Artinya sholat itu ada strukturnya, ada tahapannya. Halo, bisa didengar ya? Sepertinya agak putus-putus kalau nggak salah. Jelas, Pak. Ya, jelas. Ya. Jadi saya ulang, perintah untuk sholat usia 7 tahun itu sesuai atau didukung dari teori-teori psikologis. Bahkan yang meneliti orang Barat.
bukan orang-orang Muslim gitu. Pembutikan pola pikir ini yang dimulai sejak dini ini itu akan direkam sama otak gitu. Jadi kalau anak-anak sudah mampu berpikir dengan bagus, dia sangat mudah untuk menyerap itu, menyerap semuanya. Ada pertanyaan, loh, kalau gitu kalau usia 3 tahun nggak boleh diajar sholat. Itu pembiasaan namanya. Kalau memang bisa nggak apa-apa. Jadi anak-anak usia di bawah 7 tahun biasanya ketika dia melakukan atau gerakan sholat, itu bukan karena dia paham strukturnya, tapi karena meniru kebiasaan. Ya. Jadi ini sangat penting, ada korelasi antara mengajarkan secara struktur dengan pembiasaannya. Ya. Dan ini bukan sekedar aktivitas sholat bagaimana berdiri, ruko, iktidal, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana respon orang tua ketika mendengar azan. Kita baru nonton TV, atau baru makan, atau baru apapun, tiba-tiba terdengar azan. Bagaimana respon, gestur, visual orang tua? Apakah Alhamdulillah sudah adzan atau ya adzan. Kenapa sih cepat amat? Ini ditangkap sama anak ini. Jadi mengajari bukan sekedar bagaimana sholatnya, tapi bagaimana contoh respon terhadap ibadah itu menjadi hal yang penting. Sebagai orang tua, hal kecil seperti ini sangat harus diperhatikan. Karena anak akan melihat siapa yang menjadi model jadinya. Menjadi orang-orang yang mempunyai otoritas atas dirinya. Jadi untuk mendidik anak agar rajin sholat sudah selayaknya sebagai orang tua memperbaiki diri dulu agar mampu menjadi seorang guru, menjadi seorang teladan yang baik. Managing the self, baru managing the people. Mengelola diri, baru mengelola orang lain. Ya, jadi hal pertama yang harus dilakukan orang tua adalah menguatkan niat, memperbaiki diri, agar dia bisa menjadi seorang pendidik yang baik. Nah, sekarang sebelum tadi tayangan berikutnya, saya kasih dasar dulu untuk usia 1 sampai 3 tahun. Ada teorinya juga. Usia 1 sampai 3 tahun itu seorang ahli psikologi sama, Cynthia juga, itu menyampaikan tentang struktur perkembangan kognitif otak gitu ya. Bahwasanya usia 1 3 tahun itu anak belajar tentang dunia melalui indera mereka. Mereka melihat, mendengar, menyentuh gitu ya. Kemudian fisik, makanya mereka banyak gerak, tapi mereka belum mampu berpikir secara abstrak. Jadi kalau kita sholat, ini nanti akan ada surga, neraka, itu mereka hanya sekedar menangkap, menyampaikan ulang. Tapi mereka berpikir, memvisualkan pemikiran itu menjadi sebuah imajinasi, mereka belum bisa. Ya, jadi ada teori juga dari Ed Soft itu ya, kemampuan alami anak untuk meniru tindakan yang mereka amati meskipun mereka belum sepenuhnya memahami maknanya. Jadi mereka tuh bisa meniru tapi nggak ngerti. Ini ngapain sih orang-orang pada diri? Kenapa sih kalau ada harus ke masjid gitu? Mereka nggak ngerti maknanya, tapi mereka mengikuti itu. Artinya pada usia ini, fokus pengenalan sholat sebagai bagian dari rutinitas anak. Jadi fokusnya adalah mengenalkan kebiasaan sholat itu sebagai sebuah rutinitas yang penting, menjadi prioritas, membangun cara berpikir yang positif tentang sholat, dan eksplorasi sensori, bagaimana kita melakukannya dengan baik. Baik, sekarang kita mulai tahap yang pertama, usia yang paling dasar. Nanti akan kita bahas mulai pembiasaan, hafalan yang harus dilakukan, pola pikirnya, ngobrolnya bagaimana, dan kedisiplinan per tahapan usia. Kita detail hari ini. Ya. Kita nanti sampai jam berapa ya? 8:30 kalau nggak salah ya. Agak ngebut kalau gitu ya. Baik, next. Anak usia 1 sampai 3 tahun. Yang dilakukan pertama adalah pembiasaan. Secara visual dan aktivitas, anak dibiasakan untuk akrab dengan ibadah sholat. Melihat bagaimana keluarganya beribadah, dan anak belajar meniru. Melihat respon orang tua ketika terdengar adzan juga menjadi rekaman yang baik bagi kita anak. Biasakan anak gitu ya, mengikuti aktivitas ibadah orang tua. Kak, ayo ke masjid. Kak, nemenin ayah bunda baca Quran ya. Kak, nemenin ayah bunda beli Quran ya. Ayo mau beli sarung ikut enggak?
Jadi prioritas tentang sholat. Kemudian ketika mendengar adzan, segera wudhu nggak orang tua? Atau hanya sekedar, ya itu adzan, bentar lagi. Apakah itu? Ketika orang tua dengar adzan, kemudian ambil wudhu, berganti baju, berangkat ke masjid. Ini sebuah rutinitas yang akan direkam sama otak anak. Dan ini termasuk mendidik untuk sholat. Biarkan anak melakukan imitasi aktivitas. Dibenahi pelan-pelan, kan nggak kayak gitu. Pakai sarungnya seperti ini. Gitu. Itu pembiasaan yang bagus juga. Ini fokus pada hal yang umum, jangan terlalu detail ya. Contoh, nanti kalau wudhu ini seperti ini, kemudian ini dalam Rasulullah tuh kayak gini, itu mungkin bisa, tapi secara umum saja. Jangan terlalu detail, karena anak akan menangkap imitasinya, bukan yang terstruktur. Ajari anak memakai sarung, kalau perempuan diajari memakai mukena, bagaimana sajadah. Kemudian jaga kebiasaan bangun subuh. Fitrah anak itu kalau subuh mesti bangun. Yang membuat jadi malas bangun sebenarnya siapa? Lingkungan. Lingkungan. Itu pembiasaan. Satu untuk usia 1 sampai 3 tahun. Yang pertama pembiasaan. Kedua hafalan. Boleh nggak sih ngajari suara-suara tertentu untuk dihafal? Boleh. Namun bukan menjadi penekanan utama. Kamu duduk, ini belum bisa. Kamu harus apa nih? Jus sekian. Bukan itu. Lakukan sambil lalu tanpa tekanan. Sambil jalan, nyetir gitu ya. Kita ketika main kemana, mau makan, mau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan Al-Fatihah. Atau hari itu diulang-ulang tentang kulhu misalnya alif kelas gitu. Dek, coba dek kemarin udah hafal ya niru ayah kayaknya ya coba gitu. Tidak usah sampai penekanan makrotnya karena mereka juga lidahnya belum nyampe gitu. Jadi secara umum mereka hafal dulu, nanti perbaiki pelan-pelan. Jadi bukan detailnya, tapi umumnya, pembiasaan itu penting, hafalan itu penting. Ketika membangunkan anak dari tidur, kenapa tidak dengan hafalan Quran? Sambil di telinganya bangun sholat subuh, bangun ini waktunya sholat asar, misalnya dia itu siang, kemudian baca qul huwallahu ahad misalnya, ya. Dan itu bisa dilakukan juga dengan mendengarkan ketika orang tuanya mengaji, membaca Quran. Ketika dia mungkin sambil main, anak nggak mungkin bisa setengah jam kemudian mendengarkan, itu susah. Mereka sambil main, tapi kita baca Quran, insya Allah itu masuk. Itu hafalannya. Pola pikir, ini penting juga. Bahkan ini yang mendasari semuanya. Pembiasaan nggak cukup. Hafalan nggak cukup. Pola pikir. Pola pikir adalah dasar dari aktivitas. Tanamkan persepsi bahwa sholat itu menyenangkan. Dan penting dengan ucapan maupun sikap. Ucapan orang tua saat mendengar adzan menjadi penting untuk diperhatikan. Alhamdulillah ada. Kok belum adzan ya jam segini ya? Nah, ini ayah tuh mau berdoa ini. Penting banget nih. Allah mau bersyukur, ayah mau bersyukur nih. Ini akan menjadi sebuah nasihat bagi anak tentang bagaimana mensikapi ritual sholat. Jadi sekali lagi mengerjakan takbiratul ihram, rukuk dan seterusnya itu hanya gerakan. Perlu sebuah dasar, basic, sebuah giroh, semangat. Dan cara membangun semangat itu tidak cukup dengan nasihat lisan, tapi juga nasihat visual. Bagaimana caranya? Orang tua melakukan apapun itu nasihat visual. Sholat adalah prioritas. Itu tanamkan dalam otak anak. Setiap sholat segera lakukan. Ketika kita baru nyetir, gitu, wah sebentar lagi adzan kita cari masjid. Itu pendidikan bagi anak. Jadi jangan dipikir sholat itu hanya sekedar pokoknya datang ke masjid. Pokoknya sholat. Bukan. Tanamkan itu menjadi sebuah prioritas. Saling membantu dan mengingatkan. Ayah, bunda, kakak. Sebagai penggerak utama. Tanamkan bahwasanya mereka peduli dengan keluarga yang lain tentang aktivitas sholat. Suasana yang menyenangkan. Misalnya, ayo pakai sarung, tangan ke samping, sarung dilipat misalnya. Sholat itu fun, menyenangkan gitu. Kita mau ketemu Allah nih, pakai parfum gitu.
Jangan jadi, wah, pokoknya gini aja. Bukan itu. Udah pokoknya pakai sarung. Udah pokoknya. Bukan itu. Bukan sekedar pokoknya sholat itu. Pokoknya itu prioritas. Tidak pantas itu hanya sekedar ala kadarnya. Tanamkan itu. Next. Sekarang tentang bagaimana obrolan anak usia 1 sampai 3 tahun. Nah, obrolan. Mengobrol atau mendongeng akan banyak potensi anak yang berkembang, terutama fungsi kognitif, cara berpikir, dan kemampuan komunikasi. Lakukan dengan tema ibadah, dengan bahasa anak tentu saja. Salah satunya misalnya, Alhamdulillah sudah ada sholat bareng Bunda ya. Seneng nggak sih kalau ikut sholat? Masya Allah, adik sekarang udah bisa pakai sarung sendiri. Kalau kita dari nyetir, misalkan di tol, ini sudah sampai rest area, kita sholat dulu ya. Adik nanti sholatnya dengan siapa? Atau mungkin kita sambil memberikan tanggung jawab kecil. Eh, Dek, ini ayah mau tidur sebentar. Nanti kalau azan, ayah dibangunkan ya. Jadi obrolan-obrolan yang membuat sholat itu menjadi hal yang prioritas di keluarga itu. Yang terpenting itu membiasakan anak tentang pembicaraan aktivitas sholat itu hal yang biasa, yang baik. Jadi anak mendengar, fokus, merespon. Itu komunikasi intinya seperti itu. Ketika dongeng menjelang tidur juga menjadi momen yang luar biasa. Quality time. Kita sisipkan ibadah para tokoh-tokoh yang dikagumi anak. Sesekali ada anak untuk tanggung jawab, maaf, untuk tanya jawab. Ini antara tokoh A dan B suka yang mana. Gitu. Kita sisipkan tentang kebiasaan-kebiasaan mereka dalam melakukan ibadah. Disiplin. Pada usia ini anak nggak paham tentang kewajiban. Sekali lagi mereka abstrak kewajiban. Artinya kedisiplinan hanya dapat diberlakukan pada orang tua dan kakak. Ya, jadi disiplin pada kita sendiri, pada bunda, ibu kita, istri kita, pada suami kita, pada kakak yang sudah besar. Disiplin itu apa? Untuk konsisten ngajarin sholat pada anak. Untuk konsisten mengajarkan aktivitas sholat dengan menjadi contoh yang baik. Jadi tidak ada hukuman di situ. Paling-paling ketika mereka diajak ke masjid, kemudian berlarian, terus, Dek, besok kalau ke masjid nggak lari-lari ya, dekat dengan ayah ya. Takutnya nanti yang sholat jadi terganggu. Atau mungkin nanti ketabrak malahan. Atau mungkin mau sujud, adik lewat, nggak bisa sujud gitu. Jadi kedisiplinan ini agak susah, karena mereka tidak memahami tentang konsep kewajiban. Kedisiplinan, hukuman, itu hanya bisa diberlakukan ketika konsep kewajiban sudah mulai ada pada diri seseorang. Jadi obrolan terbaik itu dimulai dengan mendengar. Ketika ngobrol dengan anak, dengarkan. Anak pengen apa ini? Mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menasihati. Oke, Oke. Sekarang usia 4 sampai 6 tahun. Ini ada teorinya juga. Bahwasanya pada usia 4 sampai 6 tahun, anak sudah bisa melakukan simbolisasi kata gitu ya. Mereka sudah pandai untuk berpikir 2 tingkat gitu ya. Meskipun pemikiran mereka sangat egosentris. Egosentris itu egois gitu. Kemudian pemahaman tentang anak prasekolah, ini ada studinya, menunjukkan bahwa anak-anak pada usia ini memahami konsep ketuhanan secara konkret. Jadi mereka menganggap Tuhan, malaikat, dan seterusnya itu seperti sosok manusia. Gitu. Memang seperti itu. Jadi pada usia ini berikan kesempatan pada anak untuk mengambil inisiatif tentang sholat. Biarkan mereka mandiri, meskipun gerakannya masih salah. Memilih mukena, memilih sajadah, memilih sarung. Jadi berikan dorongan-dorongan dengan pujian. Jadi dengan dorongan-dorongan itu bisa meningkatkan kompetensi mereka. Baik, untuk pembiasaan sekarang. Karena sudah terbantu dengan sekolah, ada playgroup, ya ada TK, sebaiknya orang tua selalu berkoordinasi dengan guru terkait perilaku dan perkembangan ibadah anak. Semakin besar usia, semakin tingkatkan intensitas pembiasaan. Pembiasaannya lebih tertib gitu ya. Misalnya contoh, ketika azan, hentikanlah semua aktivitas, termasuk aktivitas anak, untuk ambil wudhu. Jadi ini beda dengan yang tadi. Kalau mungkin masih agak susah. Ini udah, ayo. Gitu.
Dan baiknya jangan ketika azan kemudian oke, matikan TV atau matikan yang lain. Bukan, tapi mungkin sebelum azan, jadi kita berikan di handphone kita notifikasi jadwal azan 10 menit kita berikan notifikasi. Dan kita sampaikan ke anak, D, 10 menit lagi azan. Mainannya sebentar lagi selesai ya. Gitu. Ditunda dulu ya, dijeda dulu ya, di pause dulu ya. Gitu. Ya, dan itu menjadi sebuah aktivitas yang menarik sekali itu. Ketika perjalanan gitu ya, tempat wisata atau sakit gitu ya. Biasakan anak untuk sholat dengan cara yang lain. Jadi nggak bebas sholat di tempat wisata itu. Sakit itu nggak bebas sholat. Dicoba diajari. Tapi mereka nggak sempurna, nggak apa-apa. Bukan masalah sempurnanya, tapi masalah pembiasaan. Jadi mereka dalam otak mereka, sholat itu tidak main-main. Sholat itu tidak galonggar. Sholat itu bukan sisa waktu, tapi menyediakan waktu. Khusus subuh nih, ya. Ketika sholatnya kesiangan, gunakan cara yang paling nyaman bagi anak. Bangunkan dengan lemah lembut, dengan pelukan, ciuman, gitu. Jadi mereka menganggap sholat itu menyenangkan. Ajari anak untuk mengelola diri. Jadi, besok kita ke toko jam yuk, beli jam waker. Untuk apa ya? Biar kamu kalau subuh nanti menyenangkan waktunya untuk dibangunkan sama jam, bukan sama ayah. Gitu. Atau mungkin kita berikan, kita ini handphone nanti ditaruh samping adik ya, boleh handphonenya ayah. Tapi kalau tidur untuk alarm. Gitu. Nah, ini menjadi penting untuk membiasakan. Sekarang hafalan. Oke, ini ada anak kecil juga ini. Baik, hafalan. Ajak anak untuk memilih surat pendek. Mau hafal yang mana nih? Gitu. Lalu dampingi anak untuk menghafal. Ini sekaligus melatih kemandirian anak dalam menghadapi atau mengambil keputusan. Mau yang mana? Yang kulhu atau anas? Ya. Biasanya tapi untuk usia kayak itu udah hafal ya. Stimulasi anak untuk memperhatikan hal yang lebih detail, misalkan tajwidnya. Tapi kalau tiga guru udah hafal nih, yang lain ayat kursi apa-apa gitu. Ya, lebih detail boleh, tapi tidak dengan pressure. Tidak dengan pressure. Usia ini juga mulai harus diperhatikan untuk gangguan-gangguan seperti smartphone, TV, gitu ya. Karena ini penting. Pola pikir, nah ini nggak kalah penting nih. Pola pikir. Anak belum mampu melihat atau berpikir secara abstrak. Namun persepsi anak dapat dibentuk sebagaimana sikap dia terhadap sholat. Pahamkan sholat itu prioritas. Sekali lagi, terus-terusan ini harus khusyuk dan bentuk tautan bahwa sesuatu berhubungan dengan Allah. Sesuatu itu berhubungan dengan Allah. Jadi, kalau bahasa hipnosis atau hipnotis atau NLP gitu ya, itu ada anchor-nya. Anchor itu kayak cantolan. Segala macam kehidupan kita harus punya anchor, itu Allah. Semuanya. Mau makan, mau tidur, mau bencana, mau apapun. Anchor-nya ke sana. Ini tauhid nih, penting ini. Sholat itu prioritas. Jadi tempatkan peralatan sholat yang mudah dijangkau tapi tempatnya bersih. Ya, kita berserius. Kita mau naruh sarungnya di mana ya enaknya ya. Jadi kita mengajarkan kepada anak, sholat itu tidak main-main loh. Tempat sarung itu harus bersih loh. Sholat itu momen yang spesial. Ibadah untuk berkomunikasi dengan Allah. Ini spesial, gimana nggak spesial gitu. Dengan presiden aja spesial. Dengan Pak Lurah aja spesial. Dan ini perlu kita singgung dalam obrolan-obrolan keluarga. Bahwa sholat terbaik itu, sholat itu terbaik untuk cerita sama Allah. Untuk meminta sama Allah. Untuk memuji Allah. Sholat itu harus khusyuk. Ini pola pikir ya. Sholat itu harus khusyuk. Tadi misalkan itu prioritas. Itu spesial. Sholat itu khusyuk. Kita bahas bahwasanya sholat itu proses menyampaikan sesuatu dengan bacaan yang sudah ada. Allah melihat kok apa yang kita lakukan. Allah melihat yang kita lakukan. Allah melihat apa yang kita maui. Allah melihat kita tuh ngomong apa, berdoa apa. Bahkan dalam pikiran kita, Allah tuh tahu. Makanya harus khusyuk. Dan tadi kembali ke anchor ya.
tanamkan kepada anak bahwasanya motif, niat, dorongan untuk ibadah atau apapun adalah Allah. Sekali lagi tentang akidah, tentang tauhid, sering-seringlah menyebut tentang Allah ketika mendapatkan nikmat, butuh pertolongan, agar otak anak ini terbiasa menghubungkan apapun dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Jadi ini penting. Walaupun terkesan nggak ada hubungannya dengan pendidik sholat gitu. Cuman tauhid itu menjadi dasar. Bagaimana ketika rasa malas itu muncul ketika. Sekarang kita main obrolan. Sekarang jam berapa ini? Udah setengah 9. Oke, kita agak ngebut ya. Obrolan. Next. Gunakan cerita sederhana dan konkret mengapa kita sholat. Hindari penjelasan yang terlalu filosofis dan libatkan imajinasi mereka. Tadi cerita apa sama Allah? Tadi minta apa sama Allah? Nanti pas sholat kakak mau minta apa? Tahu nggak? Sholat itu ada momen-momen di mana kita dekat sama Allah. Ketika ada, yuk ketemu sama Allah sebentar yuk. Kita sholat itu karena Allah sayang sama kita. Bisa juga dengan obrolan yang sifatnya rutin, lebih panjang lagi nih. Tadi waktu sholat jamaah di sekolah, imam siapa? Keren nggak sih imamnya? Gitu. Atau kita ketika baru nyetir nih. Atau kak, nanti jam setengah 12 ingatkan ya, kita berhenti dulu, kita cari masjid. Pura-pura kakak nanti jadi alarm. Jadi kalau nanti setengah 12, terserah alarmnya mau bunyinya apa. Mau tweet-tweet, mau kring-kring, mau ayah sholat, mau apapun. Fun, menyenangkan sholat itu. Ya. Atau mungkin kita berdoa sama Allah, kita sebagai orang tua, tapi di depan anak. Ya Allah ya Rob, jadikan Kak Fulan ya itu menjadi anak yang sholat ya Allah. Anak ini rajin sholat ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah hari ini Kak Fulan ini sholatnya on time ya Allah. Kita berdoa di depan anak. Apabila anak sudah mampu untuk berdiskusi, kita ajak diskusi. Kenapa sih sholat harus wudhu dulu gitu? Tapi Pak itu kan sholat jawabannya susah. Jadi bukan jawabannya yang penting, tapi bagaimana menstimulasi otak anak untuk berpikir tentang ibadah. Kakak itu paling suka itu sholat pas sholat apa ya? Paling susah itu sholat apa ya? Terus kenapa kira-kira? Kita diskusi itu. Atau kita bacakan satu hadis, kemudian kita bahas, kita ajak diskusi, tanya jawab tentang hadis itu. Artinya kita stimulasi anak untuk bahas tentang ibadah, tentang sholat. Kedisiplinan. Kendalikan emosi saat mengingatkan anak yang malas sholat karena pada dasarnya mereka belum memahami pentingnya sholat. Tadi ya, mereka tuh nggak ngerti kenapa harus sholat. Itu hanya, tapi kan mereka tahu ini ibadah. Ya itu karena mengutip dari orang tua, bukan karena analisa dia. Seringkali dorongan eksplorasi untuk bergerak dan penasaran akan sesuatu mengalahkan aturan dan kewajiban. Jadi anak itu memiliki insting untuk bergerak, untuk melakukan, untuk tumbuh badannya, untuk meningkatkan stimulasi otaknya. Anak akan diberikan insting untuk selalu bergerak, untuk bermain. Nah ini kadang membuat sholatnya agak kendor. Ya. Eh, boleh nggak sih dihukum? Pada usia ini anak belum memahami ya tadi ya sholat itu sebagai kewajiban dan tetap memberikan satu pendampingan yang melekat gitu ya. Misalnya nih eh, dengan nasihat apabila anak mereka melewatkan sholat gitu ya. Sampaikan dengan menyebut namanya, senyum dan pastikan sangat fokus sekali mendengarkan. Adik, Fulan, adik tadi waktu sholat asar itu masih asik main, nggak pulang tadi dicari ayah. Tadi kemana? Ya, habis ini mulai sekarang kalau ada adat pulang dulu ya.
Misalnya. Jadi kendalikan emosi kita ketika sedang mengingatkan sholat. Ya, anak tuh malas itu memang karena mereka nggak ngerti poin pentingnya sholat. Jadi mereka nggak paham itu. Jadi mereka mungkin bukan malas, tapi itu bukan prioritas. Ini makanya kita jangan sampai kendor dalam memberikan satu pola pikir. Sholat itu penting. Oke, next. Sekarang kita agak cepat usia 7 sampai 9 tahun. Usia 7 sampai 9 tahun. Pembiasaan. Pada usia ini anak resmi diajari sholat. Tadi ya, mereka sudah mampu untuk sholat. Biasakan untuk melakukan sholat dengan benar. Karena ini akan menjadi dasar ketika dia dewasa. Biasakan tertib, maknina, dan merespon waktu sholat dengan baik. Tertibkan rukun sholatnya, cek bacaannya, gerakannya. Sesuai nggak dengan yang diajarkan Rasulullah. Kita dampingi, kita buka Reels, kita buka YouTube kalau perlu. Itu kan mengasihkan bagi anak. Ini loh contohnya. Biasakan sholat dengan tumak ninah. Ayo dulu, misalkan, anak dek, coba sholat dek. Ini sebentar, hitung dulu. Jangan sampai berdiri, jangan sampai tidak dulu kok dulu. Oke, tenang, tek. Oke, sekarang berdoa. Oke, berdiri. Jadi tumak ninah itu dijelaskan apa? Ajarkan tayamum. Mulai diajarkan kayak gitu. Ajarkan menjamak sholat. Kosor. Kapan itu dilakukan? Biasakan untuk mengelola, mengendalikan diri dalam mengerjakan sholat. Anak diajak untuk membuat aturan sendiri. Kita bisa bikin poster, ya bikin poster biar kita semangat untuk sholat yuk kita bikin, mereka tempel, atau nanti kita desainkan, kita print. Tapi kata-katanya dari anak. Jadi kalimat-kalimat yang menyemangati. Kita biasakan tuh baca hadis. Ya, sorry, bukan baca Quran saja, baca hadis. Hafalan. Mulai berikan target baca Quran serangan harian. Jadi, hafalan surat, baca Quran, ada target harian. Sehingga anak memiliki referensi surat yang lebih banyak. 1 tahun 1 juz sepertinya bisa dicoba. Kecuali sekolah Islam, yang dia udah punya target dari sekolah, kita tinggal menguatkan saja. Ya, pola pikir. Nah, ini saya selalu menekankan pola pikir itu penting. Berikan dasar-dasar kenapa sholat harus dilakukan, sehingga menguatkan anak untuk mengelola dirinya. Sholat itu kebutuhan, prioritas. Sholat itu harus sah. Ini penting. Bukan sekedar sholat. Sholat itu harus sah. Sholat itu kebutuhan. Suatu momen manusia berkomunikasi dengan sang penciptanya. Sehingga itu sholat menjadi kebutuhan kita. Dan kita akan pertanggungjawabkan itu. Berikan penjelasan. Atau tayangan itu yang lain lah. Tentang hal tersebut. Jadi disampaikan dengan level anak. Sholat itu prioritas. Minta anak untuk mengelola peralatan sholatnya dengan baik. Ditaruh yang baik, ditaruh dengan baik. Sekali waktu aja anak untuk membersihkan masjid. Dan sambil diajak ngobrol tentang sholat. Sholat itu harus sah. Ada syarat yang harus dipenuhi. Mulai tempat, alat, bacaan, pikiran kita, gerakan kita. Artinya sholat itu tidak bisa ala kadarnya. Ini harus menjadi basic. Kuatkan akidah. Selalu tautkan peristiwa atau harapan atau apapun itu dengan Allah. Ini penting, kebiasaan berpikir seperti itu sangat penting. Oke, sekarang obrolan. Next. Obrolan, ya. Perbanyak obrolan tentang aturan. Ya, selain itu menjelaskan tentang pahala dan hukuman atas kewajiban. Jadi, pembahasan ini perlu diimbangi dengan penjelasan tentang kecelakaan Allah dan Rasulullah. Kenapa sih sholat penting? Kenapa sih harus ada hukuman? Coba nggak ada hukuman, orang seenaknya tuh, gitu. Kita bisa dengan obrolan tadi misalnya, Kak, barusan ayah dapat penjelasan dari Ustadz loh. Kenapa tuh harus sholat tepat waktu? Gini-gini, tak jelasin, gitu. Itu sambil nyetir, sambil apapun. Kak, ternyata pahala sholat isya dan subuh itu luar biasa ya. Ceritain sini. Kalau kita bisa misalkan, andekan dulu Rasulullah tuh nggak minta pengurangan waktu sholat, bisa nggak sih kita main lama, kita renang, kita nge-mall gitu. Luar biasa Rasulullah, Masya Allah. Kita munculkan kecintaan kita kepada Allah, pada Rasulullah. Kak, ayah mau cerita nih.
Ada orang yang sholatnya berpuluh-puluh tahun tapi nggak diterima. Gini, ceritanya gini. Jadi mengajarkan sesuatu itu tidak selalu dengan yang kaku, formal gitu. Tapi kapanpun, kita tadi tetap berdoa sama Allah di depan anak. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepada anak kami anak yang rajin sholat. Ya Allah, Alhamdulillah anak kami hari ini hafal juz 30 ya Allah. Ya Allah, jauhkan kemalasan dari Kak Fulan. Jadikan dia pandai dan suka mementingkan, memprioritaskan di urusan akhirat. Kedisiplinan. Perlu dipahami bahwa hukuman atau hadiah diarahkan untuk membentuk kebiasaan. Ingat ya, untuk membentuk kebiasaan. Jadi hukuman, hadiah itu bukan tujuan utama ibadah. Bukan tujuan ibadah. Itu hanya untuk membentuk kebiasaan. Bahwa hukuman adalah cara untuk menjaga kita dari kelalaian, misalnya dengan pengurangan fasilitas dan kegiatan yang menyenangkan, apa ya, pengurangan itu bagi anak. Ini pun sebisa mungkin dilakukan setelah adanya peringatan pada pelanggaran-pelanggaran awal. Jadi nggak langsung gitu ya. Ingat sekali lagi, hukuman hadiah itu bukan tujuan sholat, bukan tujuan utama ibadah atau sholat. Tapi itu hanya untuk membentuk satu kebiasaan. Perbanyak diskusi ketika mengajarkan kedisiplinan. Saya pernah punya guru, itu bahkan dia minta izin. Kak, uh, Abi izin menjewer ya, karena kemarin kan hukumannya gitu. Kalau waktu maghrib belum mandi, dijewer. Maaf ya, dan menjewernya bukan yang kenceng gini, tapi sudah, jewer. Jangan diulang ya. Gitu. Ayah juga males nih, Abi tuh nyaman kalau sejewer. Nah, kita bikin biar kamu besok tidak dijewer, dan ayah nggak jewer kamu lagi. Nah, ya sekarang usia yang terakhir, 10 sampai 12 tahun. Pembiasaan. Next, 10 sampai 17 tahun. Selain orang tua, pastikan lingkungan dan pergaulan anak berada pada circle yang melakukan sholat dengan baik. Perbanyak kegiatan di masjid atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena usia ini sangat mudah untuk terpengaruh lingkungan. Distrapnya sangat banyak. Sholat di masjid, terutama untuk laki-laki. Kawal dengan mengingat waktu. Apabila orang tuanya kerja, jangan lupa WA, telepon, atau apapun. Kawal, 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 kawal. Koordinasi dengan takmir masjid akan memperbanyak kegiatan anak dan remaja di masjid. Ini penting. Ya, kadang takmir masjid juga bingung. Udah banyak kegiatan, nggak ada orang tua yang peduli sama anak-anaknya. Ya, ajak anak untuk belanja baju gamis, gitu ya. Belanja mukena yang dia sukai. Ya, berikan aturan untuk memegang gadget kapan, gitu ya. Di mana sepakati bersama. Jangan bosan mengingatkan, karena memang fungsi kita adalah mengingatkan mereka. Karena gangguannya luar biasa usia. Ingat, orang tua adalah contoh. Jadilah diri yang selalu meningkatkan diri dalam beribadah. Hafalan. Saya hafalan Al-Quran aja anak untuk memperbanyak hafalan hadis. Rutinkan tadarus pada waktu tertentu. Ya. Pola pikir. Perbanyak diskusi untuk usia ini ya. Mereka sangat eksploratif namun perlu diarahkan karena pada usia ini mereka mudah terpengaruh. Kaitkan sholat dengan identitas sebagai muslim. Pahamkan waktu pribadi dengan Allah. Dan kuatkan akidah dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi misalnya ketika diskusi gitu ya, jangan malu menjadi seorang muslim. Muslim itu harus bangga. Kayak tadi dengan identitas tadi. Waktu pribadi dengan Allah gitu misalnya. Dorong anak-anak untuk memiliki waktu yang spesial. Jadi, ya, waktu suatu sujud itu luar biasa. Ya. Kamu minta deh di sana. Ini momen yang luar biasa. Kita analogikan gini. Ketika tiba-tiba kita bisa diberi waktu atau dipanggil sama presiden. Kita ingin ngobrol apapun yang kita minta. Nah ini bukan presiden. Ini pimpinannya dunia akhirat ini. Penguasa dunia akhirat. Ajak anak berpikir tentang dunia akhirat. Bahas surga neraka. Perbandingkan waktu di dunia dan waktu di alam kubur, waktu di padang mahsyar, waktu di akhirat nanti.
Jangan lupa kuatkan akidah. Semakin besar seorang anak, logikanya semakin kuat. Di sisi lain, banyak pemikiran yang salah tapi benar, syubhat, logical fallacy, kesalahan berpikir logika. Next, tentang obrolan sekarang. Tentang obrolan, kan? Next. Obrolan untuk usia ini bisa membahas tentang sesuatu yang lebih abstrak. Bisa, misalnya kenapa kita harus sholat dan bagaimana Allah mencintai hambanya. Ajak mereka berdiskusi yang lebih banyak tentang filosofi sholat, manfaat spiritual, mental. Misalnya contoh, kita ajak untuk, Kak, coba nanti hafalkan arti bacaan-bacaan sholat ya. Kemudian ketika sholat, ketika mengucapkan Al-Fatihah sambil berpikir artinya. Keren tuh Kak. Coba ya Kak ya. Sekarang Al-Fatihah dulu. Kita bisa diskusi juga misalkan, Kak, kenapa ya si bapak itu atau ada orang koruptor itu nggak sholat tapi kaya ya? Kenapa ya? Ini konsep sebenarnya tentang ibadah. Bagaimana Allah memberikan sesuatu pada hambanya, pada manusia. Konsep tentang barokah masuk di situ. Kak, di akhirat itu ada orang yang kaget karena pahalanya banyak. Mereka nggak merasa berdoa banyak apa, tidak merasa sholat banyak apa sholat, tidak merasa beribadahnya luar biasa, tapi kok pahalanya banyak. Tahu nggak? Mereka tuh karena doa-doa yang belum dikabulkan misalnya. Jadi hal yang tidak langsung berhubungan dengan sholat, tapi itu menambah keimanan anak. Tetap tadi ya, doa dengan di depan anak juga tetap sambil mengelus anak, memeluk anak. Ya Allah, karuniakan kepada anak kami ini kehebatan di dunia dan kehebatan di akhirat. Berikan dia ilmu yang bermanfaat. Jagalah imannya padamu ya Allah. Jauhkan anak ini sambil mengelus. Jauhkan dari kemalasan dalam beribadah. Kedisiplinan. Sesuai perkembangan kognitif anak, pada usia 10 tahun, anak sudah mulai bisa untuk belajar bertanggung jawab. Ini senada dengan apa yang disampaikan Rasulullah bahwa kita boleh mendisiplinkan anak usia 10 tahun dengan pukulan. Tanda kutip pukulannya ya, apabila melalaikan sholat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan hukuman pada anak. Yaitu pastikan bukan kesalahpahaman. Kita udah menghukum, ternyata nggak kayak gitu. Anak nggak salah. Yang kedua, bahas kesalahan dari sudut pandang anak. Anak tuh main suka bermain. Iya, sudut pandangnya itu. Bukan kita. Kemudian bantu anak untuk memperbaiki kesalahan dan buat perjanjian sebelum hukuman diberlakukan. Jadi ada yang harus ditetapkan dulu. Ada undang-undangnya dulu bahasanya gitu. Jangan kita menghukum seenak kita sendiri. Anak nggak ngerti. Jangan sampai salah paham. Kita perlu klarifikasi dulu. Tadi nggak sholatnya kenapa? Jangan-jangan nggak sholatnya karena pakaiannya ada hadasnya misalnya. Sehingga dia harus pulang dulu. Ajak diskusi tentang kesalahan. Jangan pakai emosi. Jadi pastikan anak sadar dengan kesalahan itu. Ya, dan orang tua bisa bantu apa biar dia tidak mengulang kesalahannya. Meminta anak untuk memperbaiki, tidak mengulang kesalahan, bantu agar menghindari kesalahan, mengingatkan 15 menit sebelum sholat, sebelum adzan, itu kewajiban kita. Jadi kewajiban kita bukan berikan hukuman sebenarnya, tapi memastikan kebiasaan mereka itu baik. Hukuman itu hanya sebagai metode aja. Kalau bisa nggak menghukum, kenapa harus menghukum? Hukuman itu diberikan ketika sudah ada pembahasan sebelumnya. Itu konsekuensi. Hukuman nggak berarti terus menyakiti, tapi bisa mengurangi fasilitas. Atau mungkin menambah hafalan. Atau meminta misalkan contoh, anak menyepelekan sholat. Nah, coba nanti browsing boleh pakai laptopnya ya. Browsing tentang hadis, bagaimana pentingnya atau mungkin bagaimana Rasulullah melarang kita menunda sholat. Coba browsing nanti kita bahas. Jadi anak membacakan hadisnya diterangkan sama ayahnya. Diskusi tentang hadis tentang melarang bahwasanya kita nggak boleh menyepelekan sholat. Atau mungkin hukuman bantu ayah membersihkan kebun. Jadi yang produktif saja. Hukuman dengan tegas bukan marah ya.
Kalau perlu dibantu melaksanakan hukuman itu. Ayo tak temani yuk. Gitu. Berikan pujian jika anak bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, ini penting. Ayah dan ibu ini penyeimbang. Misalkan yang memberikan ayah hukuman, ibunya akan mensupport. Ayah tuh sayang banget sama kamu. Tadi tuh sempat sedih sebelum memberikan hukuman. Tapi Allah lebih sedih, ayah lebih sedih kalau nanti kamu nggak sholat. Nah, gitu. Kompak jadi. Hargai pikiran anak. Ini pentingnya sudut pandang anak. Hargai pikiran anak. Karena itu membuatnya berani berpikir. Kalau kita tidak menghargai pikiran anak, mereka takut untuk berpikir. Mendengar pendapat anak membuatnya mampu menyampaikan ide. Menerima kesalahan dan membimbingnya membuatnya lebih percaya diri untuk mencoba lagi. Itu mungkin cukup ya untuk materinya. Waktu saya kembalikan ke Ustadz. Monggo silakan. Barakallah, jazakumullah khair kepada Bapak Haryadi yang telah memberikan materi yang luar biasa sehingga menjadikan sebuah bekal dan ilmu kepada kita semua. Baik ayah bunda yang berbahagia, tentunya kita sudah mendengarkan semua terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau, gurunda kita. Nah, sebelum kita menuju ke sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu yakni progres pembangunan Masjid Al-Wadah yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang luar biasa seperti hanya pada malam hari ini. Untuk itu kepada rekan-rekan panitia untuk bisa ditampilkan progres pembangunan Masjid Al-Wadah Kabupaten Karanganyar. Kami persilahkan. Ustaz, lagi nyantai nih. Oh iya Mas, ini lagi menikmati pemandangan Gunung Lawu sambil nunggu Mas Dwi kita bikin laporan. Yuk, kita laporan untuk bulan Oktober ya Mas ya. Oktober, Nah ini di lantai 2 masjidnya, ini masih berproses. Ini untuk finishing di plafon, kemudian listrik masih berproses. Nah di sebelah utara itu kita cek yuk perkembangan aulanya. Kalau aulanya belum ada perubahan, jadi masih kondisi seperti ini. Menunggu penyelesaian untuk finishing di ruang aula. Masya Allah, ini lantai 1 Mas, ini lantai 1 kita. Alhamdulillah ini untuk lightingnya sudah sebagian besar sudah hampir selesai, tinggal finishing dikit-dikit. Terus juga ini amanah dari para donatur untuk keramik di lantai 1 juga hampir selesai ini insya Allah. Yuk kita pindah ke ruang sebelah utaranya. Nah ini di sebelah utara masjid tadi, ini nanti peruntukannya untuk kantor. Betul, ini belum kita bisa menyentuh katanya memang karena keterbatasannya ada. Yuk kita cek untuk di basement. Nah Mas Dwi itu menaranya sudah mulai kita kerjakan, nanti sudah mulai diaci pemasangan bata, kemudian nanti semoga bisa segera selesai sampai atas. Nah ini untuk di kamar mandi atau toilet ikhwan, ini sedikit-sedikit sudah mulai kita terprogres, sudah lihat ini sudah terpasang sama beberapa stop kontak sudah terpasang. Nah ini dua kamar ini yang kanan dan juga yang kiri ini nanti yang bakalan untuk kamar untuk para asatid atau satu-satu yang berkunjung ke Karanganyar, ini juga sedang berproses. Kalau yang belum jadi ini apa Ustaz? Nah ini juga salah satu bagian terpenting dari bangunan masjid ini. Ini adalah kelas untuk PAUD, katanya kita memang kejar meskipun pelan-pelan gitu karena memang kebutuhan. Jadi PAUD kita sudah ada 3 kelas, Alhamdulillah ini tempatnya sudah tidak muat, kata mau tidak mau kita harus segera untuk bisa memberikan tempat yang layak untuk belajar untuk adik-adik kita menghafal Al-Quran dan juga adab-adab dan juga tentang kisah-kisah para nabi. Oleh karena itu kita terus mengajak kepada para muhsinin, para kaum muslimin sekalian untuk mari kita bersama, yuk kita bersama targetkan semoga bulan Desember ini dan masjid kita bersama ini segera selesai. Jadi kami mohon doa dan juga dukungannya dari para muhsinin dan juga para kaum muslimin sekalian. Demikian laporan dari kami. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya kepada ayah bunda yang ingin mewakafkan ataupun ingin membangun rumah di surganya Allah, ini ada kesempatan nih buat ayah bunda. Nanti bisa mengirimkan donasi terbaik dari ayah bunda melalui rekening yang sudah tertera. Dan tentunya ini adalah kita bersama, sesama umat muslim, bersama untuk bergandeng tangan. Yuk kita bersama-sama berikan sebuah dampak yang positif dan berdakwah melalui peran kita masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia,
sebelum kita menuju ke pertanyaan, ini ada link e-book secara utuh dari beliau, Gurunda kita. Nah, bagi Bapak Ibu atau Ayah Bunda yang ingin memiliki e-book secara utuh, nanti bisa mendownload link yang sudah dikirim oleh panitia di room chat. Untuk itu kami persilakan nanti yang ingin link dari e-book beliau, Gurunda kita, Bapak Haryadi, di web beliau secara resmi, nanti bisa klik di link beliau. Nah, berikutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, langsung saja kita akan memasuki acara di sesi tanya jawab. Kami persilakan kita buka satu termin untuk 3 penanya. Apabila nanti waktu masih mencukupkan, kita akan membuka 2 termin untuk sesi di bagian teman-teman yang bertanya di room chat. Tapi lebih kita utamakan terlebih dahulu untuk teman-teman semua yang raise hand. Kami persilakan kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bisa raise hand dan bertanya. Ya, mulai dari sekarang kami persilakan. Ya, kita masih tunggu untuk Ayah Bunda yang ingin bertanya terkait dengan apa yang selama ini Ayah Bunda merasa bingung, masih ragu, masih bimbang terkait dengan bagaimana mendidik anak, terlebih sesuai dengan tema pada malam hari ini terkait dengan agar anak itu rajin sholat. Nah, silahkan nih, kesempatan emas. Kita bertemu dengan gurunda kita, pembicara kita yang luar biasa dari Bapak Haryadi. Nanti akan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, wabil khusus terkait dengan bagaimana kita mendidik anak kita. Baik, sudah masuk satu, ini ada Ustadz Eri dari Masjid Al-Wahdah, dan masih ada 2 kesempatan lagi. Kami persilakan sembari menunggu, mohon izin langsung saja kita menuju ke penanya Ustadz Eri. Kami persilakan Ustadz Eri untuk bisa mengawali untuk pertanyaan, biar nanti dari Ayah Bunda yang lain untuk bisa bertanya. Kita masih ada 2 sesi. Kami persilakan kepada Ustadz Eri. Jazakallah kesempatannya Mas Latif. Izin Pak Haryadi ngatakan menanyakan hal yang secara teknis. Tentunya kan ini kita belajar karena apa namanya belum ada proses belajar dari orang tua, terkadang pelaksanaan pendidikan itu sesuai dengan pengetahuan kita yang akhirnya setelah kita tahu ilmunya itu terkadang ternyata yang kita kerjakan itu kurang tepat dan sebagainya, dan itu sudah terlanjur seperti mungkin bahasan pada Ustadz Bendri yang lalu. Nah, ini juga mungkin terlanjur pada kita ngantar dalam mendidik anak kita untuk mengerjakan sholat, karena ini salah satu hal yang paling penting dalam pendidikan untuk anak kita. Nah, misalkan sudah terjadi itu Pak Haryadi, misalkan kalau dulu kan kita mungkin mengajar kayak setengah memaksa gitu ya. Jadi kayak anak itu sudah terlanjur seperti terpaksa, dan kemudian anak saya kebetulan yang ini yang besar usia sekitar 12 tahun. Jadi sudah seperti agak terpaksa, kemudian juga jadi lebih banyak effort untuk untuk mengajak mengajak tepat waktu. Sebenarnya kalau misalnya sudah alhamdulillah sudah rutin, cuma untuk yang tepat waktu di awal waktu hadir sebelum adzan, itu memang butuh effort. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi penyampaian hukuman, kan sekilas katanya kami tangkap bahwa menyampaikan hukuman itu ya sangat ringan katanya, tetapi saya melihatnya kok ada beberapa yang memang yang kalau dihukum secara ringan itu potensi untuk mengulangnya itu besar karena menganggap hukumannya ringan banget gitu. Nah, itu seperti apa sebenarnya Pak di dalam pelaksanaannya? Jazakallah khair. Ya, baik, mohon izin kepada pembicara kita, gurunda kita, kami persilahkan untuk bisa langsung menjawab. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan ini. Memang anak sudah terlanjur malas, ya. Dan ini sangat umum, sangat umum. Jadi hampir semua orang tua sebagian besar itu menanyakan hal yang sama. Jangankan anak, gitu. Jangankan anak. Kita pun kadang ada rasa malas, gitu ya. Aduh, lagi mager nih, tapi adzan gitu. Dan kita mampu managing the self, mampu kontrol diri karena memang kita sudah punya visi, punya semacam niatan yang kuat. Anak itu niatnya belum kuat,
kontrol dirinya lemah. Wah, ini tambah parah gitu ya. Itu harus kita pahami dulu. Jadi harus kita pahami dulu sudut pandang anak. Anak-anak SD, SMP kelas 1 itu sebagian besar atau banyak yang memang kalau bahasa Jawanya yang gitu ya. Kadang bagus, kadang hilang gitu. Ya memang seperti itu. Naik turunnya sangat terlihat. Kenapa? Tadi karena niatnya belum kuat dan kontrol dirinya masih lemah. Nah, yang harus kita lakukan adalah pertama, ini bisa bolak-balik ya. Yang pertama, perbanyak untuk diskusi. Di diskusi ini bukan menasihati satu arah. Bukan menasihati satu arah. Diskusi itu ngobrol. Tadi, misalnya ada, kita sudah bisa menghafal nih, misalnya menghafal satu hadis tentang sholat. Kita sambil jalan atau apa, kita bacakan ada satu hadis seperti ini. Ceritanya waktu itu Rasulullah seperti ini dan seterusnya. Kemudian kita diskusi. Yang kedua, misalnya dibalik nih, anak yang mencarikan hadis itu, yang tadi ya, bisa browsing pakai ChatGPT atau apa, gitu, tolong ketikkan ini. Mereka baca dan kita diskusi. Gitu. Apakah ada efek langsung terhadap sholat? Belum tentu. Tapi ini ada efek langsung terhadap cara pikir dia. Terhadap cara pikir dia. Jadi, malah sholat itu harus diperbaiki cara pikirnya, diperbaiki kebiasaannya. Yang ketiga sebenarnya teknisnya. Ya, knowledge-nya, pengetahuannya, skill-nya, mampu nggak dia melakukan sholat dengan baik. Ketika attitude-nya, kemauannya, ilmunya, skill-nya, kemauannya. Yang tadi kita bahas adalah memantik untuk ilmunya. Ya, mohon izin, mungkin ada kendala teknis di jaringannya pembicara kita. Mohon izin, Bapak Haryadi, bisa mendengar suara saya, Bapak? Ya. Baik ayah bunda yang berbahagia, ini karena ada kendala teknis terkait dengan jaringan dari Gurunda kita. Mohon izin untuk bersabar sebentar, dan ini dari tim teknis coba untuk berkoordinasi dengan beliau. Ya, mohon izin karena ini ada kendala teknis dari pembicara kita. Nah, sembari kita menunggu dan juga mempersiapkan info terkini dari tim teknis, beliau kendala di jaringan dan juga info terkini baterai beliau habis. Kami persilakan kepada Ayah Bunda sembari menunggu beliau bisa terhubung dengan kita. Kami persilakan untuk yang bertanya. Kita masih memberikan kesempatan satu kali lagi. Ini ya sudah masuk yang kedua.
yang ini melalui room chat dan kami silakan masih ada satu kesempatan lagi untuk ayah bunda yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, silakan ayah bunda bagi yang ingin bertanya sembari kita menanti beliau terhubung dengan kita kembali. Dan ya pada kesempatan ini adalah salah satu hal yang bisa menjadikan bekal buat kita semua dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi nih Bapak Ibu ya? Adalah kesempatan emas kita untuk menimba ilmu dari para pakar, sekaligus ini adalah gurunda yang beliau sudah berkecimpung banyak hal terkait dengan dunia anak dan nanti bisa kita kembangkan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ya, sudah ada pertanyaan berikutnya yang ketiga sudah lengkap. Ya, Ya, ini kan di HP ini. Tadi. ya barakallah, alhamdulillah Gurunda sudah terhubung dengan kita. Ya, Ya, Afan, sudah Afan, terdengar dengan jelas, Bapak? Afan. Sudah terdengar. Iya, Afan tadi Alhamdulillah. Baik, silakan terloncat, pada Bapak Riyadi terlempar. untuk bisa melanjutkan tadi jawaban menjawabnya. Kami persilahkan. Sudah. Baik, tadi sampai Ustadz Eri ya. Tadi sampai mana? Sampai di ilmunya Itu dan kemampuan. ilmunya, pola pikirnya uh, perubahan itu tidak. Ya, beliau terputus lagi untuk jaringannya. Cek, dua, cek. Ya, sudah masuk, Bapak? Sudah ya? Ya, Sudah. sudah masuk. Sinyalnya ini cek satu dua, cek satu Ya, dua. sudah masuk, Bapak? Sudah ya? Bisa Ya, diterima sudah. suara saya? Tapi videonya belum belum tayang ya? Oh ya, mungkin karena Cek cek. jaringannya susah, Bapak. Jadi apabila ditampilkan video Bapak, Iya. karena jaringannya susah, mungkin bisa juga Bapak untuk
tidak menampilkan video biar nanti bisa terkoneksi. Oke, baik. Ya, Saya ganti operator ini soalnya. Cuman kok ternyata kurang kuat juga. Baik, kita lanjut dulu. Semoga nanti menguat jaringannya. Bisa didengar, Tat? Suara saya tuh? siap terdengar dengan jelas sekali, Bapak. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke. Tadi, seringkali kita itu fokus hukuman tujuannya rantas saja, perilaku saja. Itu yang jadi masalah. Makanya hukum berkali-kali agak susah gitu. Kita perlu juga eh, sebabnya apa? Malas. Malas tuh kaitannya dengan pola pikir. Itu kalau dokter kita hanya ngobatin simptomnya saja, akar masalahnya. Gitu. Makanya kita harus kuatkan di pola pikirnya. Nah, kalau sudah mulai kuat, kita sampaikan bahwasanya ayah, abi, umi, atau siapa itu butuh pendorong agar kita mampu melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Gitu. Apa pendorongnya? Ya, saling mengingatkan kalau orang dewasa gitu. Tapi kalau kamu nanti sudah bisa dengan mengingatkan, sudah bisa jalan, nggak perlu dihukum gitu. Untuk membuatnya lebih baik, untuk membuatnya tidak mengulangi kesalahannya. Nah, sekarang tentang bobot bobot hukuman gitu. Itu relatif, masing-masing orang tua, anak memiliki kadar parameter yang berbeda. Anak-anak sensitif kadang tanda kutip di sidang saja itu sudah menjadi hukuman berat. Bagi anak-anak easy going yang nggak begitu ambil pusing, dia mau disidang satu kali, dua kali itu nggak ngefek. Itu perlu duduk, oke. Sekarang apa yang bisa ayah bantu biar kamu tidak telat lagi, biar kamu nggak bolong-bolong lagi sholatnya. Apa? Kan oke, nyata lagi. Di Belitung baru oke. Kalau itu memang relevan, kenapa enggak? Jika itu tidak dilakukan lagi, ayah mengingatkan dengan cara apa yang kira-kira kamu agar segera bisa berangkat sholat. Didiskusikan. Artinya hukuman itu atau konsekuensi itu disepakati sejak awal. Nah, ketika melakukan, diingatkan lagi. Ayah ini, misalnya mau share atau apapun, itu dalam rangka yang paling terus. Ini justru karena Allah, ayah itu sayang. Rasulullah atau mungkin Allah mengingatkan Rasul dan hambanya itu dengan teguran tidak hal yang ringan loh. Bahkan musibah itu bisa menjadi teguran, bisa menjadi ujian. Artinya itu salah satu cara sayang biar kita kembali ke Allah, mengingat Allah, menjadikan Allah sebagai utama. Gitu. Sama gitu. Nah itu menjadi latar belakang di balik hukuman. Nanti level hukumannya monggo itu masing-masing orang tua memiliki pemahaman yang eh, tepat tentang anaknya. Anak saya itu kayaknya kalau sekedar dihukum dikurangi gadgetnya nggak ngaku dia malah tidur. Oke, berarti bukan itu solusinya. Plus besok berarti harus tidak ada uang saku misalnya. Jadi diukur sendiri. Tapi levelnya tidak terlalu berat sekali. Karena kalau berat sekali dia menjadi trauma nanti. Jadi tetap diukur kayak megang tahu itu loh. Apakah kita perlu kenceng atau enggak? Tergantung tahunya nih. Gitu. Kalau tahunya tahu yang kuning itu agak kenceng juga nggak apa-apa. Tapi kalau tahunya tahu yang putih itu kekencangannya bubar nanti. Jadi pemahaman terhadap anak perlu dimiliki orang tua. Kurang lebih itu. Jazakumullah khair kepada Bapak Haryadi yang telah menjawab pertanyaan. Dan berikutnya sudah masuk lagi pertanyaan kedua dan sebelumnya kepada Ustadz Eri sudah terjawab semua ya Ustadz nggih? Ya, Alhamdulillah. Berikutnya ini ada dua penanya dan sekaligus ini yang kedua kami bacakan melalui room chat kepada Bapak Haryadi. Saya bacakan. Pertanyaan yang kedua, kalau saya cuma ART tapi majikan sibuk, jadi tidak bisa memaksa untuk ajak anak sholat. Bagaimana solusinya? Majikan kurang perhatian terhadap anaknya. Ya, kami persilakan kepada Bapak Riyadi. Pertanyaan dari Bunda Marni Tawangmangu. Ya, Wah, Masya Allah.
Ini kesempatan jariah yang luar biasa ini, Bunda Marni. Ya, eh, menjadi ART itu bukan pekerjaan yang buruk ya. Artinya kalau kita bisa tanda kutip mencuri pahala di situ luar biasa. Memberikan satu pembiasaan-pembiasaan pada pemilik rumah agar menjalankan syariat dengan baik. Kita memberikan pendidikan bahwasanya ini boleh, nggak boleh. Kita ingatkan, memang batasannya mengingatkan. Kalau anak majikan ya nggak, kita nggak bisa menghukum. Kita nggak bisa nanti kalau kita tanda kutip wadul gitu ya ke majikan kita misalnya. Tadi si Fulan gini 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 caranya salah itu akan menjadi fitnah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu semuanya, ya Bunda semuanya, tugas kita yang terberat itu adalah prosesnya. Hasilnya itu Allah yang atur. Hasilnya Allah yang atur. Nabi Nuh seperti apa sih anaknya gitu? Apakah Allah akhirnya menghukum Nabi Nuh? Prosesnya. Jadi kita mengingatkan itu dalam rangka kita berkewajiban sebagai manusia, sebagai pribadi yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah tadi Bunda yang di Tamangu sama mengingatkan saja, Mas, bentar lagi adzan loh. Mas nggak sholat dulu nih, ini udah adzan loh. Mas, ini tinggal 1 jam lagi loh. Mas mainannya sudah, itu bentar lagi sudah maghrib, masa ini belum sholat asar, 1 jam lagi maghrib loh. Waktunya pendek. Ini siapin sarungnya ya. Jadi kita mensupport apa yang bisa kita lakukan. Dan itu menjadi pahala yang luar biasa insya Allah. Jadi bukan, targetnya bukan lagi hasilnya dia sholat atau enggak. Itu Allah. Semoga Allah berikan hidayah. Jangan lupa kita doakan. Berdoa ini kadang yang sering kita lakukan. Kita lupakan. Kita kadang berdoa itu dengan jengkel. Ya Allah, saya sudah berdoa itu. Jadi berdoa itu menjadi salah satu syarat kita dalam mendidik anak. Ini lepas dari itu, saya sering ngisi acara gitu ya. Atau mungkin ngisi, bukan ngisi, counseling gitu ya. Dan insya Allah, saya mendoakan orang-orang yang pernah ngobrol dengan saya. Ini audien yang di sini, ya Allah. Mudahkan orang-orang yang tadi mendengar sharing dari kami, itu mengambil hikmahnya. Jika omongan kami nggak tepat, kurang baik atau buruk, lupakan. Jadi buat mereka lupa itu semua. Jauhkan mereka dari omongan saya yang salah. Jika itu baik ya Allah, mudahkan mereka semua memahami, mudahkan mereka dalam melakukan, memperbaiki hidupnya gitu. Berdoa itu sangat penting. Saya dapat nasihat dari guru saya juga. Karena kalau kamu ngajar, kamu udah berdoa kan ke siswa kamu. Doa sebelum ngajar, doa setelah ngajar, doakan semuanya. Karena itu prasyarat gitu. Kita jangan seolah-olah, wah kita ahli nih, kita tahu nih. Gitu. Jadi kembali ke tadi, prosesnya itu menjadi hal yang penting, bukan hasilnya. Hasil kita doakan, kita serahkan pada Allah. Itu nih, batasannya. Tetap kita takutnya nanti malah salah paham, malah menjadi fitnah. Kalau kecuali ngobrol sekali waktu, ini panjenengan yang paham dari mana. Kalau memang majikannya terbuka, majikannya enak diajak ngobrol, diberi masukan, oke. Bapak jangan dimarahi, tapi tadi si Fulan itu lupa sholat ini. Mungkin nasihatin saja, biar nanti saya bisa mengingatkan lagi, misalnya. Gitu ya. Jadi biar nanti tidak jadi hal yang membuat runyam hubungan itu sendiri. Itu mungkin kurang lebih. Monggo. Jazakumullah khair kepada Bapak Riyadi yang sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Marni Tawangmangu. Jadi Bunda insya Allah sudah terjawab semua nggih. Semoga berkah barokah dan juga bisa memberikan solusi yang terbaik buat Bunda Marni. Baik, terus selanjutnya kepada penanya yang terakhir, yang ketiga, yakni dari Bunda Riputita. Beliau bertanya, mengajarkan anak sholat sebaiknya dimulai usia berapa? Nah, kami persilakan kepada Gurunda, kepada Bapak Haryadi untuk berkenan menjawab pertanyaan dari Bunda Riputia. Sejak sedini mungkin yang kita bisa. Bahkan kalau perlu sejak dalam kandungan.
Cuman caranya yang jangan. Kalau dalam kandungan mungkin ajak ngobrol. Sholat dulu yuk, Bunda sholat dulu ya. Habis lulus. Ini berdoa nih. Bunda tadi mendoakan adik supaya dan seterusnya. Ketika sudah lahir gitu ya, ketika anaknya baru berbaring di kasur, kita mau sholat adik, Bunda sholat dulu ya. Adik mau doain apa? Kemudian setelah sholat lulus lagi, didoain lagi gitu. Itu membiasakan satu apa bahasanya ya, suasana gitu ya, suasana. Jadi pola pikir orang tua, suasana orang tua, atmosfer gestur orang tua gitu sangat menjadi modal yang luar biasa ketika mendidik anak. Ketika sudah mampu diajak ngobrol, ajak ngobrol tentang sholat tadi udah kita bahas. Nanti di apa namanya, di ringkasan di mini e-booknya itu sudah kita cantumkan, nanti bisa di download. Usia 1 tahun, usia 3 tahun, usia 4 tahun, 6 tahun, dan seterusnya. Jadi pembiasaan-pembiasaan dengan baik, jangan sekedarnya, jangan sampai kita salah kaprah gitu. Pokoknya datang ke masjid, dia mau lari-lari terserah gitu, bukan kayak gitu. Jadi kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Sejak dini, seringkali orang tua sudah apa ya, seolah-olah sudah memberikan yang terbaik, pokoknya anak ke masjid, tapi salah kaprah. Anak-anak ke masjid tapi hanya sekedar nyari makanannya. Mereka main-main, mereka rame gitu. Jadi pendidikannya nggak masuk. Dan itu kita anggap mereka udah ke masjid. Kita anggap kita sudah mendidik mereka dengan baik. Padahal kita lupa. Makna sholat itu spesial. Sekarang kalau kita tanya, kenapa kita mengajak anak ke masjid? Apakah untuk main atau belajar tertib sholat? Terus apa hasilnya? Gitu. Seringkali biarin mereka beramai-ramai. Eh, Kalau itu setelah kita usahakan maksimal, ya oke, it's okay. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, gitu, terus fungsi kita ngapain ngajak anak ke masjid? Kalau mereka tidak belajar tertib di sana, gitu ya. Jadi eh, sejak kapan, sejak dini, sejak eh, kita sudah bisa berinteraksi dengan mereka dengan cara nasihat visual, fisik kita, apa yang kita lakukan, roman muka kita, gestur kita, dengan lisan kita, menasihati, mengajak ngobrol, menanamkan pola pikir, dan seterusnya. Dan itu nggak cukup Bunda sendirian. Harus Bunda, ayah, kakak, adik, kakek, nenek, lingkungan, circle, gitu ya. Sebisa mungkin kita atur, kita atur. Ya, misalnya contoh bermain. Kenapa nggak sekali waktu ketika anak-anak kecil kita kumpulkan, besok ke tempat adik ngajak teman-teman ke sini ya, kita makan bareng. Nah, kita ajarin tuh di situ, ini punya sholat, makanya di jeda dulu. Semuanya ke masjid dulu, habis itu makan lagi di sini. Gitu. Kita ajarin semuanya, sehingga circle-nya menjadi circle yang gemar sholat. Kita konsultasi atau komunikasi dengan takmir masjid. Tolong dong bikin aktivitas yang menarik bagi anak-anak, lomba adzan kayak, atau mungkin kita berkunjung kemana, di sana ada pembiasaan, ada camp. Dulu saya sempat ngadain tuh di masjid ada camp ketika puasa. Jadi kita ajarin anak bangun sahur, sahurnya seperti apa, sampai buka lagi. Itu kita bikin tenda di dekat masjid. Dan anak senang sekali. Nah, circle-circle seperti ini sangat penting. Jadi, apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita kerjasama dengan siapapun, kita melakukan apapun. Apakah seheboh itu, Pak? Iya, harus seheboh itu. Harus sekuat tenaga. Karena anak itu investasi yang pernah ada. Investasi terbaik yang pernah ada. Bukan yang harta. Anak itu yang bisa mendoakan kita, itu anak kita. Kita investasi jariah ilmu. Kita investasi anak yang soleh. Kenapa hanya seenaknya? Tapi anak saya itu saya berusaha udah semaksimal mungkin, tapi masih malas. Wallahu a'lam. Kita berdoa sama itu, tentang itu. Kita akan dimintai pertanggungjawab tentang apa yang kita lakukan, bukan hasil yang kita lakukan. Nah, ini yang harus menjadi poinnya. Ini saya ngobrolnya bukan dari sisi pondok ya, dari sisi psikologi gitu. Karena psikologi niat kita, pikiran kita, motif kita mendasari aktivitas kita. Dan itu menjadikan hasil kita berbeda. Jadi tadi di awal, kalau kita ingin mendidik, niat kita mendidik apa dulu? Apakah sekedar anak kita bisa dipamerkan ketika arisan? Atau memang anak menegakkan sholat? Apakah anak hanya sekedar juara ketika dia hafalan, kemudian itu tepuk tangan selesai,
Kenapa nggak maknanya? Gitu. Jadi kita effortnya harus sebanyak mungkin. Kita diskusi kalau perlu bikin klub mendidik anak sholat atau klub tentang orang tua sholat gitu ya. Mereka bisa saling tukar pikiran, kita bisa parameternya selalu kita naikkan, lihat yang lain yang baik harus kita tiru gitu. Karena seringkali parameternya adalah lingkup kita sendiri, kayak kata dalam tempurung. Pokoknya anak kalau sudah sholat, entah itu jam berapa, berarti mereka udah baik. Padahal tetangga sana sebelum adzan udah dikejar-kejar, udah diuyak-uyak untuk sholat. Kita bisa sharing untuk saling menginspirasi. Sekali lagi, sholat itu bukan aktivitas yang ala kadarnya, tapi harus kita setting, harus kita usahakan. Tentang hasilnya, Allah yang menentukan, yang menggariskan. Barakallahu fikum. Monggo, silakan. Masya Allah, luar biasa jawaban dari Gurunda kita. Saya memberikan pencerahan dan juga sekaligus menjelaskan secara detail kepada kita semua. Baik ayah bunda dan hadirin yang berbahagia, tak terasa ini sudah pukul 21 lebih 18 menit, tak terasa sudah di penghujung acara. Dan sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, pada kesempatan ini mohon izin berkenan kepada Gurunda, Bapak Haryadi, berkenan untuk closing statement, memberikan kesimpulan akhir terkait dengan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya kepada yang terhormat, Bapak Haryadi, kami persilahkan. Baik, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, anak itu bukan orang dewasa dalam bentuk yang mini, pola pikirnya beda. Perlu pendekatan dengan memahami sudut pandang mereka, bertahap dengan komunikasi yang hangat, sesuai dengan level pernikahan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua itu teladan yang utama. Semua perilaku adalah nasihat visual bagi anak. Perilaku kita adalah nasihat visual bagi mereka. Proses lebih penting daripada hasil yang instan. Lakukan dengan pembiasaan tanpa buru-buru. Kemudian lingkungan berperan kuat dalam ibadah anak. Ciptakan lingkungan fisik dan sosial yang kondusif bagi ibadah anak. Apresiasi kegiatan-kegiatan positif anak akan menjadikan sinyal bagi anak bahwa dirinya mampu dan berada di arah yang benar. Konsistensi dan kesabaran adalah modal utama dalam pendidikan. Karena mendidik tidak mendadak. Tujuannya adalah keberhasilan jangka panjang. Utamakan persuasif. Mereka adalah anak yang kontrol dirinya masih perlu dibantu. Perlu dukungan untuk membentuk pola pikir yang kuat dengan bahasa yang mudah dipahami. Anak adalah amanah dan ujian, introspeksi dan tingkatkan kualitas diri untuk menjadi orang tua terbaik. Apakah anak ini menjadi ujian, teguran bagi kita? Dan kita harus berdoa, semoga anak adalah menjadi qurrata ayun, peneduh mata kita. Jangan lupa, doa adalah kekuatan utama. Landasi semua usaha dengan doa, agar Allah menggerakkan hati anak dan menguatkan hati kita. Terakhir, memperbaiki diri adalah awal yang baik untuk memiliki anak yang soleh dan soleh. Cukup dari kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang, salah kata, kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya. Akhirul kalam bila taqwalidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Gurunda Bapak Haryadi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan sharing yang luar biasa sehingga sangat bermanfaat sekali bagi kami semua yang telah hadir di kegiatan Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga segala hal kebaikan dari Gurunda diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pada kesempatan ini sebelum kita tutup, mohon izin kepada Bapak Ibu seluruh hadirin yang masih bergabung di virtual ini berkenan untuk on cam. Kami akan mendokumentasikan kegiatan pada malam hari ini sebagai kenang-kenangan dan juga sebagai arsip dokumenter kita dan juga sebagai salah satu bentuk silaturahim terbaik bagi kita semua agar saling mengingat di momen-momen yang luar biasa ini. Ya, kami persilakan kepada ayah bunda seluruh hadirin untuk on cam dan kepada rekan-rekan panitia kami persilakan untuk bisa mempersiapkan untuk capture-nya, untuk pengambilan fotonya. Baik, untuk sesi foto akan kami pandu. Ya, ini sudah mulai on cam. Ya, ya, kami persilakan ayah bunda dan seluruh hadirin yang belum on cam berkenan untuk on camera dulu. Kita akan abadikan momen spesial ini sebagai penghujung atau sebagai penutup acara kita. Ya, kami persilakan kita beri waktu hitungan 10,
mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sudah cukup. Kita akan mulai untuk fotonya. Ya, foto kita pandu hitungannya. Yang pertama silakan untuk fokus di depan kamera dan tampilkan senyum termanisnya dari ayah bunda semua. Ya, Masya Allah sudah mulai bergabung. Oke, kepada rekan panitia, kita mulai. Hitungan saya pandu untuk fotonya. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi dengan senyum termanis dan juga wajah penuh dengan kebahagiaan. Boleh giginya ditampakkan ini, ayah bunda. Oke, 3, 2, 1. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi terima kasih banyak ayah bunda yang telah hadir mengikuti kegiatan pada malam hari ini hingga akhir. Dan sekali lagi apa yang menjadi kegiatan kita pada malam hari ini semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya bermanfaat buat ayah bunda kita semua yang telah hadir ini karena ilmu sangat mahal sekali. Dan selanjutnya kepada ayah bunda yang ingin mendownload untuk e-booknya secara PDF bisa nanti di-share oleh rekan-rekan panitia di room chat dan bisa diklik linknya dan insya Allah nanti bisa mendownload dari e-book PDF-nya. Mungkin itu saja. Baik, untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak sekali lagi kepada ayah bunda dan seluruh hadirin atas partisipasinya.